Sebenarnya yang memulai tragedi ini gara-gara pipis, buang air kecil, atau gara-gara menstruasi tadi? Nah, si Asep ini bilang, om itu, kata, apa? Nggak ada apa-apa kok di semak-semak gitu kan. Coba deh sekali lagi gitu kan. Saya ngeliat nih sekali lagi gitu kan. Allah Akbar, saya ngomong, subhanallah gitu kan. Kok ada guling di sini gitu kan? Kok guling gitu gitu? Iyalah, sosoknya kan kayak guling seperti itu ya. Pocong, iya pocong itu semua Pak Aji, Asep, Ringo dan saya berempat itu ngelihat semua. Tapi dia nggak posisinya, dia nggak sama sekali, nggak paham. Baru abis duhur dia baru kerasa di situ. Jadi malam itu katanya dimimpiin itu dia udah dibawa ke sana, di kerajaan Ratu Siluman Ular. Tapi nggak tahu suara apa gitu om, di depan mata saya, dob suara itu kan. Akhirnya dia tuh menangis, ngejerit, kerasa panas, udah panas. Wah, saya kebakar, saya panas. Tolong. Dan dia pun menunjuk saya. Nunjuknya gini sampai gemetar tangan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini Mang Ei dan tim menghadirkan kisah untuk Anda. Kisah seseorang yang pastinya nyata, sebuah misteri, tragedi, dan tentunya horor ya. Baik, sudah ada di depan Anda. Namanya Mas Bonjol, seorang motocrosser nih. Jadi hobinya itu dengan lumpur ya, cari-cari lumpur, mendaki gunung dengan motornya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat MM yang telah mendukung kami sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya ya. Assalamualaikum Mas Bonjol. Waalaikumsalam Mang Ei. Mas Bonjol, terima kasih sebelumnya sudah hadir ke Malam Mencekam ya, untuk berbagi kisahnya. Ini kisah nyata tahun 2018 ya. Jadi kejadian ketika mendaki Gunung Selamat di Slawi ya. Slawi. Berapa orang waktu itu? Untuk yang kloter pertama itu kita jalan 4 orang bersama dari ada satu kantor pemerintahan, karena saya itu sebagai guide di situ ya, atau porter. Jadi saya mengantarkan untuk yang 3 orang itu. Untuk rencana berapa lama? Rencana itu untuk jalur mendaki itu kita 1 hari 1 malam. Karena besoknya kita harus turun. Oke. Nah, berhubung ada yang mau menyusul, jadi kita menunggu di atas. Pada masa ini terjadi tragedi, dimulai dengan seseorang yang kencing. Betul buang sekali, buang air ya? kecil sembarangan. Setelah itu terjadilah kejadian ini. Kejadian yang sangat ibaratnya yang bisa dikatakan saya itu di backlist. Oke. Katanya sampai dengan ketemu Ratu Jin atau Raja Jin. Betul sekali Pak. Ada ya? Betul. Tuh, jadi ketemunya itu posisinya di rumah. Di rumah. Dia dimasukin dengan Ratu Jin tersebut. Oke. Baiklah, Mas Bonjol ini usia berapa? Usia itu sekarang alhamdulillah 34 Profesinya? Profesinya saya jadi asisten bengkel motor juga sama. Jadi sering-sering modif motor. Ya bersih aja lah gitu. Ini bajunya kelihatannya habis balapan atau gimana? Ya betul om, habis ini ada event di acara Setu Patok. Menang. Enggak lah, kita cuma buat menghibur diri aja lah. Hiburan ya? Hiburan diri. Baik sobat, kita akan dengarkan kisah nyata tahun 2018 dari Mas Bonjol ketika mendaki Gunung Selamat. Silakan Mas Bonjol.
untuk ceritanya itu kita tuh awalnya bikin perencanaan di bulan 2018 untuk acara pendakian di Gunung Slamet. Nah itu perencanaan kita sudah matang, akhirnya kita kumpulin untuk beberapa orang. Akhirnya kita kumpul dengan 3 orang, yang satu itu bapak-bapak dengan umur 65 tahun. Yang dua orang itu umurnya sangat muda lah di bawah saya. Nah di situ kita bikin perencanaan, saya mengantarkan Aji, yang kedua itu si Asep, dan yang ketiga itu namanya si Ringo. Nama samaran semua, karena nama lapangan gitu kan. Akhirnya saya mengantarkan, saya kumpul di daerah Wiratama. Oke lah, kita ngumpul, kita berangkat dari kos-kosannya Pak Haji ini pukul 2 siang. Kita berangkat sampai ke terminal Harjamukti Cirebon. Nah, karena kenapa? Kita itu pakai ngompreng, pakai mobil umum. Udah kita naik sampai turun di terminal Tegal. Kita naik mobil angkot lagi di situ. Sampai di terminal Selawi pukul 21 malam, sampai di terminal Selawi. Udah kita selesai, kita sembari nunggu angkot. Datanglah angkot di situ yang khusus buat para pendaki Belambangan. Ya kalau bisa dengan kocek murah lah untuk para pendaki, jadi tidak terlalu mahal. Kita berangkat nih dari Selawi ke BC Slamet. Nah durasi itu sekitar 1,5 jam. Kita istirahat di situ kan, nah bercanda gurau, kita kenalan sama teman-teman pendaki lain. Kita ngobrol-ngobrol, cerita pengalaman lah tentang mistis atau tentang sebagai lah panjang karena sesama pendaki. Nah, rupanya kita begadang di situ, Mang. Kita begadang gitu kan. Temen ini ada satu, dia kebelet ingin buang air kecil. Akhirnya dia ke belakang BC ya, ke base camp itu, ke belakang base camp. Rupanya si pintu itu tadinya nggak dikunci sama dia, kekunci sendiri dan itu nggak bisa kebuka. Mulai dari situ ada kejanggalan. Nah itu nggak bisa dibuka nih pintu toilet itu kan. Akhirnya sama yang pihak base camp ini yang jaga itu didobrak pintu toilet, didobrak, keluarlah di situ. Nah dia ketakutan kan, sampai dia mau mandi aja pagi aja sampai dia fobia, akhirnya ketakutan sendiri. Udahlah kita nggak usah mandi gitu kan. Nah tapi ada di sisi baiknya itu kita di gunung ini harus jaga etika, jaga berbicara dan berpikir positif. Oke lah sampai di situ. Nah kita tidur pagi, bangun, kita sarapan di situ sambil menunggu base camp buka loket gitu kan. Nah kita ngobrol-ngobrol di situ, kita foto-foto, ngambil view bagus gitu kan. Nah selepas sudah base camp buka, alhamdulillahnya itu yang jaga loket itu rupanya penjaga dari Gunung Cermai, dipindahinlah ke Slamet. Dia mutasi lah, dia di Slamet kan. Kenal gitu, bonjol katanya gitu kan. Wah sehat kata gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol lama nih digituin kan. Nah aturannya bayar tiket, kita kena potongan. Udah yang bayar 2, yang 2 gratis. Alhamdulillah kita gituin kan. Alhamdulillah banget ketemu, kan udah lama tahunan kan nggak ketemu. Ya itulah kita ngobrol-ngobrol lama. Kita start itu jam 10 dari base camp. Kita start nih, udah start ke pendakian. Kita start di situ, kita canda-canda gurau gitu kan sama teman-teman yang lain. Nah jadi ada sisi kocaknya juga nih Om. Sebelum kita ke mistis gitu kan, ada sisi kocaknya dulu. Jadi si Pak Haji ini dia kalau ada cewek dia suka, semangat jalannya gitu kan.
kakek-kakek lah umur 65 tahun gitu kan, ketemu cewek, semangat. Tapi kalau ceweknya udah duluan, dia udah lemah lagi. Nah udahlah kita tuh ngeladenin itu aja kan, namanya udah aki-aki ya, kita harus seimbangin dia jalan gitu kan. Udah kita jalan, kita berhenti di pos 2, kita beli semangka istirahat. Saya tawarin, lapar nggak? Oh nanti aja di pos 3 katanya gitu kan. Sekali kita makan, oke, kita jalan lagi lah di situ di pos 3. Di pos 3 itu udah perasaan kita nyampe di pos 3 nih. Itu perasaan tuh udah nggak beres. Wah ini udah nggak beres nih, ada apa gitu kan. Akhirnya saya minta sama yang lain, sama tim lain, Pak Haji, punten kalau bisa kita lanjut ke atas saja. Kita istirahat di pos 4, nanti makannya di situ. Oh boleh. Akhirnya jalan nih ke pos 4 nih Om. Jalan pos 4 kita buka, udah nyampe di pos ada warung di situ kan, ada warung. Kita buka, kita masak di situ apa, yang mau semangka di situ ada jual juga semangka di situ kan. Bercanda gurau apa. Kita bikin nasi di situ, ngeliwet gitu kan, sama Indomie, makan seadanya. 1 jam kita break. Jam habis duhur kita start lagi. Kita start jalan lagi, itu jalan pelan, santai gitu kan. Akhirnya kita jalan pos 5 nih Om. Jalan pos 5, kita buka tenda di situ kan. Nyampe jam 4 sore. Jam 4 sore ada yang, jadi kita bagi tugas, ada yang bikin tenda, ada yang masak, ada yang beres-beres di dalam gitu kan. Kita bagi tugas semuanya, udah selesai. Masak nih. Kalau udah selesai gitu kan Om. Kata Pak Haji, ayo kita sholat. Nah, maghrib kita sholat berjamaah lah di situ, sholat berjamaah. Awalnya maghrib itu kita tidak terjadi apa-apa. Nah, jam 8 jam 8 malam itu Pak Haji ngerasa kedinginan. Di situ udah mulai ada perubahan iklim. Saya tutup tenda, saya nyalakan kompor di dalam tenda ini. Udah Pak Haji di dalam, saya bikin teh hangat atau jahe. Saya bikin akhirnya 15 menit atau 30 menit itu alhamdulillah kondisi bagian Pak Haji itu udah normal, angkat kembali. Istirahat nih, udah pada istirahat nih sekitar jam 10-an, setengah 11, 10.30, 22.30 itu mereka istirahat. Dan saya masuk tenda. Tiba-tiba saya tuh kayak tidur itu tadinya tidak mengantuk sama sekali. Tidak mengantuk sama sekali posisinya. Itu ngantuk kayak dipejamkan mata gitu tuh. Tidur. Nah, nggak tahu saya pukul berapa, saya ngigo. Wah gimana di tenda di pos 5 itu kan. Ngigonya itu saya tuh kayak ketemu makhluk yang minta tolong untuk disucikan gitu kan. Tapi saya kan nggak tahu, saya karena badannya tidak mengerti dengan kondisi kayak gitu, saya nggak paham. Saya bangunan nih Om nih, awalnya gitu, bangun gitu kan, ada apa gitu kan. Saya duduk zikir sebentar, saya tiduran terlelap lagi. Barulah saya mimpiin itu ada sosok ibu-ibu, dia membawa anak 2 Om. Yang satu cewek, yang satu cowok. Posisinya ada di tanjakan di belakang tendanya bonjol. Itu kayak seperti nyata. Jadi minta disucikan. Rupanya sosok ini minta disucikan gitu kan. Itu ngigo lagi kembali. Dibanguninlah sama si Ringo lagi. Bangun. Bangun gitu. Bangun saya tuh. Ngigonya kok zikir katanya gitu kan. Emang ada apa enggak? Nggak tahu katanya gitu kan. Mimpi apa? Nantilah saya ceritanya nanti. Kita lihat jam 4, bangunin, Pak Haji bangun, kita summit. Kita bikin teh, roti buat bekal untuk summit. Kita jalan gitu kan. Jadi jam 4 sampai ke batas vegetasi itu sekitar 2,5 jam. Nah itu buat saya pribadi itu sangat cepat perjalanan. Biasanya itu sampai 3 jam, itu sampai di batas vegetasi, itu belum sampai puncak. Kok saya cepet banget ini jalan gitu kan, 2,5 jam sendiri. Kira buat saya ibaratnya mungkin karena udah lama tidak mendaki ke Gunung Slamet, terasa cepat. Nah
Pak Haji, Ringo, sama si Asep itu dia jalan sampai puncak nih. Saya bilang, Pak, saya tidak sampai puncak, saya cuma datang di vegetasi. Saya nunggu di situ, tapi saya mau ziarah dulu sama yang korban yang meninggal di Selamat, ngirim doa semoga tidak supaya tenang di sana. Akhirnya saya ngirim arwah dulu di situ, ngirim doa selesai. Pak Haji, ayo kita jalan. Akhirnya jalan nih Om. Jalan jam 6 saya udah ada vegetasi. Nah Pak Haji, saya Pringgu udah naik ke atas. Saya tungguin. Vegetasi itu antara tumbuhan dan bebatuan puncak. Itu buat vegetasi posisinya. Jadi tumbuhan paling terakhir di puncak itu namanya vegetasi. Di sana tidak tumbuhan yang besar-besar lagi. Paling ya yang kecil-kecil gitu kan Om. Nah kita udah situ tuh. Pak Haji sok jalan. Kalau sampai 2 jam belum turun, saya akan nyusul ke puncak. Nah, saya bilang seperti itu. Oke, siap. Setengah jam 6 lebih seperempat, 15 menit. Itu kabut hitam, bau belerang. Akhirnya di situ itu ada ranger satu untuk kontrol gitu kan para pendaki. Dia udah meniupkan peluit bahwa ini harus turun karena ini posisinya rawan. Karena saya sebagai tanggung jawab saya punya tamu, akhirnya saya kejar nih sampai ke atas nih gitu kan. Dan ketemulah Pak Haji sama yang lain 2 orang ini. Dia udah turun. Tapi udah sampai puncak, saya bilang, jangan lama-lama di puncak. Paling lama itu 10 menit atau 15 menit. Akhirnya dia turun akhirnya. Ketemu di tengah-tengah, saya bawa turun. Jam 10, kita turun. Ada yang lapar. Pak Haji lapar, Jol saya lapar, bawa. Setengah 10 siang, jam 10. Setengah 10 siang, Jol saya lapar, bawa apa di tas? Oh ini Pak Haji saya cuma bawa Indomie sama sarden. Mau masak? Oh boleh masak. Masaklah kita di shelter pos bayangan ini nih, di atasnya pos 7 gitu, di atasnya pos 8 kan. Bikin di situ kan. Yang 2 orang ini turun, ya sama si Ringo nih turun, telak nyusul gitu kan, karena dia terakhir. So, lagi enak-enak bikin, mulailah dari sini nih Om, kejadian gitu kan. Nah si Asep ini bilang, Om itu katanya, apa? Nggak ada apa-apa kok disemak-semak gitu kan. Coba sekali lagi gitu kan. Saya ngeliat sekali lagi gitu kan, Allah Akbar, saya ngomong Subhanallah gitu kan. Kok ada guling di sini gitu kan? Kok guling katanya gitu? Iyalah sosoknya kan kayak guling seperti itu ya. Pocong, iya pocong itu. Semua Pak Haji, Asep, Ringo dan saya berempat itu ngelihat semua posisinya. Siang Om, itu siang lihat semua posisi. Jadi dia semak, di sini dia agak lowong. Nah ini semak di sebelahnya, sebelah duduk dia berdiri situ kan. Saya minta roti nih Om ke Asep, Asep mau apa? Udah sini roti gitu kan. Karena saya lupa bawa garam, saya roti ini saya kepal nih. Saya baca Al-Fatihah 3 kali gitu kan. Pasal 3 kali saya lemparin nih si roti ini. Nih lu kalau mau makan nih roti tak gituin kan. Kalau lapar makan tuh roti. Akhirnya dia loncat sambil hilang. Itu masak belum mateng Om. Udah itu diangkut dibuang. Sarden, mie itu dibuang sama kita. Akhirnya kita jalan tuh. Wah lari itu turun. Biasanya si Pak Haji itu gak bisa lari. Jalan itu dia kayak keong, kayak angin lumut gitu kan, pelan jalan gitu kan. Itu lari tiba-tiba cepet itu lari. Udah berhenti gitu. Udah kita stuck di sini, kita istirahat, minum apa. Kemana ini gitu. Udah kita mau istirahat apa mau makan di sini apa nanti kita di pos 5 gitu kan. Sampai di tenda, udah nyampe tenda aja Om katanya. Udah teman-teman kan kita karena satu tim harus kompak gitu kan. Udah di tenda katanya. Oke lah kita ke tenda. Nah, jadi yang bikin aneh ada itu setiap di jalur pendakian pas turun itu ada burung jalak. Jadi ngikutin bonjol terus posisinya. Ngikut sampai ke pos 5 si burung ini nih Om. Si jalak ini ada di pohon di belakang tendanya bonjol, si burung jalak ini gitu kan. Karena di setiap adanya itu di Cermai sama di Slamet itu pasti di jalur pendakian pasti ada burung penunjuk jalan sampai ke puncak gitu kan. Si burung itu muter-muter tenda terus. Muter-muter tenda gitu kan Om. Saya tuh perasaan itu ini
belakang itu udah berat, belakang saya udah berat. Nah, kepala itu udah kebas, dipegang gini nggak kerasa gitu kan, ada apa gitu kan. Udah nih, maghrib suara azan, dia terbang. Datang nih om, rombongan yang kedua, ceweknya Bonjol dan teman-teman gitu kan. Wah, ketemu ngobrol-ngobrol, pas Bonjol lagi masak situ kan. Ada namanya Jibul. Nah, si Jibul ini dia indigonya indigo goblok. Dia ngomongnya bisa tapi dia nggak bisa om, karena dia dulu itu duet sama Bonjol setiap pendakian. Jadi dia wah saya bisa gini-gini tapi nggak bisa. Dia nggak bisa gitu kan. Kita udah ngobrol bercanda gurau gitu kan, masak-masak bareng apa. Maghrib kita sholat berjamaah, kita isya sholat berjamaah. Akhirnya kita jam 19.30 itu kita ngumpul pukul 20 kita makan bersama di situ. Karena kan banyak teman kita ngampar ngeliwet gitu kan. Kita ngampar makan sama-sama. Jadi totalnya itu antara 17 orang. Kloter yang pertama sama yang kedua. Yang lebih banyak yang kedua. Bikin tenda apa udah selesai. Kita ngobrol apa gitu kan. Besok mau summit lagi enggak? Kalau ibaratnya mau summit saya tungguin gitu. Nanti kita pulang bareng hari Minggu. Gituin kan, kita pulang Minggu kita bareng pulangnya. Oke, alhamdulillah tidak ada kendala di sore itu. Nah, terjadilah itu malam, nggak tahu pukul berapa, sekitar pukul 1-an, ceweknya Bonjol itu teriak, tolong gitu kan. Ada saya lari nih om dari tenda, posisinya tenda Bonjol di atas, jadi bawah posisinya. Saya Bonjol lari akhirnya ke bawah gitu kan. Ada apa katanya? Itu ada anak kecil katanya. Di mana itu? Di Pinus kata dia kan. Ada anak kecil di Pinus. Oh, mana sih nggak ada. Udah kamu nggak usah mana-mana, kamu di sini. Saya takut. Oke lah, akhirnya saya tidur di luar nih om. Tidur di luar. Itu cuaca itu berbeda posisinya. Di sekitar kita ini angin kencang. Wah, itu sebelah pokoknya geser tenda itu, situ tidak ada angin. Itu angin kencang di situ, angin kencang, kayak badai. Tapi kok di sana tidak ada angin di depan gitu kan, aneh gitu kan. Sampai saya aja pribadi teman-teman itu mau pipis saja nggak berani luar tenda, karena malam itu banyak suara. Wah ribut kayak pasar lah gitu kan. Akhirnya pukul 3 pagi mereka summit jalan ke puncak, tapi jam 5 subuh balik lagi ke tenda. Saya pertanyakan ada apa? Kok nggak sampai puncak gitu kan? Sampai puncak enggak katanya. Jadi ada hal yang sesuatu ditutupin sama mereka, dan saya pun sampai sekarang belum tahu apa itu gitu kan. Apa yang ditutupin? Udah kita jam 8 atau jam 9 kita turun. Nah malam itu om, saya tuh nemuin sosok seorang yang kejadian malam pertama itu, ibu-ibu dan anak 2 itu, cewek cowok anaknya. Ketemu lagi di situ. Tapi dia ngomong, si ibu-ibu ini sama saya. Pakai ngomong bahasa Tegal sana kan, bahasa Jawa Tegal. Mas, tolong sempurnakan saya. Saya mau sempurna. Itu dalam keadaan mimpi atau sadar? Sadar pak. Saya lagi duduk sambil ngopi. Tiba-tiba itu di depan saya sosok ini, si ibu-ibu ini. Dan anaknya pun masih pegangan tangan gitu kan sama ibunya. Tolong sempurnakan saya. Saya mau pulang dan pengen pulang. Saya tanya, ibu, kenapa? Apakah ibu kecelakaan di sini? Apakah sebagai tumbal atau gimana? Rupanya itu di era zaman penjajahan kolonial, rupanya ibu dan anak ini, kedua anaknya ini jadi korban pembantaian, dibuanglah di sana. Akhirnya dia cerita seperti itu. Saya korban zaman Belanda. Tapi saya diperkosa
anak saya dibunuh di depan saya, suami saya dibunuh, nah saya dibuang di sini sama anak saya. Tolong sempurnakan saya. Saya bilang, ibu kok bisa ke saya? Karena saya nggak kenal ibu. Kata dia, saya percaya sama mas, tolong. Tapi saya nggak bisa baca ayat-ayatnya menyempurnakan gimana. Sebisa-bisanya aja. Akhirnya saya duduk sebentar, saya merenung gitu kan. Ada bisikan nih di sebelah kanan gitu kan. Udah baca surat Al-Fatihah, Al-Falaq gitu kan, sebisa mungkin. Tapi 3 kali kata gitu. Saya berdoa nih di situ. Saya berdoa. Masih ada wujudnya itu? Masih ada wujudnya. Tadi dia berdiri, dia duduk depan saya. Lama berarti ya? Lama, saya berdoa itu sekitar hampir 5 menit lebih lah. 5 menit lebih gitu kan. Saya berdoa, tiba-tiba kayak ada cahaya putih. Tadinya dia gelap nih gelap gitu kan. Si ibu dan anak ini dia gelap posisinya. Tiba-tiba kayak ngeredup. Si gelap ini kalah sama yang putih. Terang cahaya gitu kan. Terang. Saya buka mata, dia udah ke atas. Set gitu kan. Dan dia bilang cuma, terima kasih sudah menyempurnakan saya. Semoga amal ibadahnya diterima. Semoga mas sebagai orang yang sukses bisa ngobatin orang dan sebagainya. Terus saya, oh ya terima kasih bu. Kalau doanya seperti ini, ibu juga sana baik-baik di sana gitu kan. Ketemu sama yang keluarga ya, yang udah di alam baka. Ya sudahlah di situ tuh Akhirnya saya tidur gitu kan. Pagi kita bangun sarapan ya normal lah gitu kan. Nah kita packing jam 8 kita packing, kita buka tenda, kemas-kemas gitu kan, kita persiapan untuk pulang turun gitu kan. Nyampe lah di pos 3 yang julukannya pasar setan di Slamet ini, di pintu Belambangan, jalur Belambangan gitu kan. Itu pasar setan. Ya cewek pakai bahasa Sunda kan, hayang pipis katanya gitu kan. Aduh bentar ya, itu di situ aja di shelter situ gitu. Nggak mau lah, udah kebelet katanya gitu kan. Akhirnya di belakang warung nih, dianterin sama temen ceweknya. Dianterin, kencing lah di situ. Itu tidak ada apa-apa kan. Nah, dia habis pipis, jalan berapa meter kita turun, tiba-tiba ada pendaki dari Malaysia itu kesurupan di pos 3. Karena kita udah jauh kan, dia langsung teriak, wah nangis-nangis gitu kan. Kok ada apa, lihat ke atas, wah kesurupannya, biarin lah gitu. Ini bukan tim kita mikirnya kan. Yang mending kita sih kejagain teman-teman aja. Kita jalan gitu kan. Nyampe di base camp itu jam 5 sore. Nah, si ceweknya bonjol ini, dia udah ngerasa gelisah, muka pucet. Pengennya makannya itu yang berbau amis-amis. Gayanya dia tuh udah bukan gayanya dia. Gayanya yang orang lain gitu kan gayanya. Kamu mandi, wudu, sholat, gituin kan. Nah bonjol mempersiapkannya, ngambil air gitu kan. Nurutlah dia ngambil wudu, agak mendingan. Tinggal lakunya dia normal kembali gitu kan. Pas ada penjemputan jam 10 malam, jemputan travel, jemput jam 10 malam, itu mulai berubah situ. Dia mata tuh kayak melotot gitu. Kata orang Cirebon pencilakan. Wah. Sampai dia ke teman-teman. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya mau dibawa kemana? Saya bilang kan, Neng kamu kenapa? Ketawa. Gitu. Wah udah nggak beres. Nantilah di rumah aja kita beresin gitu kan. Nah, udah nyampe lepas dari perbatasan mau ke Cirebon, itu normal. Udah nyampe Cirebon katanya, iya ngobrol udah. Akhirnya kita nginep di Sekre. Mulailah di situ temen ngeliat ibaratnya, lihat ular lah, lihat sosok nenek-nenek bawa tongkat. Nah, barulah evaluasi. Subuh-subuh kita evaluasi jam
jam 5 gitu evaluasi gitu kan. Sebelum pada pulang kita evaluasi dulu. Teman-teman. Kita evaluasi dulu nih. Biar mata ngantuk kita nggak konsen, yang penting evaluasi gitu kan. Jujur, di Selamat kalian itu pas Sabtu malam Minggu ada kejadian apa? Akhirnya ada satu cewek yang temennya bonjol gitu kan, temennya cewek ngomong, ya saya tuh malam itu didatengin anak kecil. Itu tuh anak kecil tuh minta main, ayo ikut, ayo sini teh. Makanya saya tuh nggak berani keluar tenda. Kejadiannya jam berapa? Gitu kan. Habis maghrib. Ada anak kecil. Bonjol mikir gitu kan, anak kecil yang ini bukan. Bentuknya gimana gituin kan. Dekil. Ini berdarah kata gitu kan. Ini berdarah, pokoknya nggak kelihatan muka, cuma kelihatan darah sama gigi gitu kan. Bajunya copang-campeng. Nah, makanya saya nggak mau keluar. Waduh, serem banget. Makanya saya tuh di tenda nangis kan. Nah, yang cowoknya digangguin sama sosok Kunti. Jadi di tenda kan ada tenda kita bikin 4, dibagi-bagi gitu ketemu. Nah, yang tenda yang isi 4 ini, yang 4 orang itu nyelip satu cewek, sosok cewek, rupanya Kunti. Jadi pas dia ngeliat itu, dia mau teriak mau gimana susah. Pas tengah-tengah gitu kan, sosok Kunti. Itu gak ada yang berani teriak. Itu ngeliat semua. Gak ada berak teriak. Karena ini ketakutan ya. Posisi ketakutan gitu kan. Wah. Terus apa lagi kita gituin kan. Yang paling bahaya itu katanya kecil. Anak kecil itu sering mindahin barang. Yang di dalam tenda itu Sering Noel, narik rambut cewek gitu kan. Sering usil lah si anak kecil ini gitu kan. Karena posisinya bonjol itu di luar tenda, jadi nggak tahu apa yang di dalam tenda gitu kan. Ada terbuka semua di situ. Tapi ada satu curiga bonjol itu sama satu temen. Ya termasuk si Cibul ini gitu kan. Bul, ente naik gunung bawa apa? Kita gituin kan. Nggak bawa apa-apa katanya. Enggak. Saya mau keril ente dibongkar. Akhirnya dibongkar nih keril nih om. Rupanya dia bawa keris di keril itu. Ini keris fungsinya buat apa? Gitu kan. Dia diem kan. Ente suka mendaki udah kemana aja. Ente tahu aturan mendaki itu gimana. Harusnya tahu, paham dong. Jangan pernah ngecelakain teman sendiri, walaupun ente bisa. Ini keris fungsinya buat apa? Ini keris buat jaga-jaga katanya seperti itu kan. Oke lah, gitu kan kalau buat jaga-jaga. Tapi jangan seperti ini. Akibatnya dampaknya itu nanti yang temen yang nggak bisa apa-apa. Nah ini dampaknya akhirnya ke situ. Jadi saya ngasih arahan nih buat teman-teman gitu kan om. Jangan sesekali bawa barang yang jimat atau apapun itu ke gunung. Kenapa? Kasian teman-teman. Yang digangguin pasti teman. Yang bawa jimatnya nggak jadi masalah. Saya bilang seperti itu ke teman-teman waktu evaluasi gitu kan. Oke lah, udah dia minta maaf. Kita tidur di sekre. Nah, ceweknya bonjol pulang nih ke rumahnya bonjol gitu kan. Malas pulang ke rumahnya. Yaudah yang nginep. Nah, dia habis mandi gitu kan. Sudah bilang kamu sholat, kamu wudu gitu kan. Terus zikir. Ada apa sih? Gak apa-apa, tak gituin kan. Karena logonya udah berbeda nih om. Gaya-gaya dia tinggal laku dengan gaya tubuh dia beda. Jalan dia udah beda. Kalau duduk dia nyender gini aja gitu kan. Tapi dia nggak posisinya, dia nggak sama sekali, nggak paham. Baru abis duhur dia baru kerasa di situ. Jadi malam itu katanya dimimpiin itu dia udah dibawa ke sana, di kerajaan Ratu Siluman Ular. Ke sana. Nah, oke lah dia mimpi. Dia bangun kan pagi itu. Semalam saya mimpi ada di kerajaan
ratu ular. Bentuknya gimana? Ya kayak orang biasa, tapi banyak ular dan banyak emas katanya di sana. Dia nyuruh, udah kamu tinggal di sini, nanti saya kawinkan sama anak saya. Gitu kan? Nah si ceweknya Bonjol ini nggak mau karena dia siluman posisinya kan, dia siluman. Akhirnya bangun, dia ngobrol gitu kan. Jadi gimana gitu ya. Kayak saya bilang gitu kan, kamu itu dari mulai turun dari selamat, itu postur tubuhnya kamu tuh udah beda gayanya. Udah kayak ular, tangannya gini-gini. Tulisan lidah itu sering ngedesis gitu kan. Masa sih iya? Nah, akhirnya masih pagi itu di kamar, dia lagi ngedit video dia di DSLR gitu kan, yang nyari foto yang bagus gitu kan. Tiba-tiba dia nangis gitu, teriak di situ. Wah gitu. Saya lari ke kamar gitu kan, ada apa gitu kan. Disitulah baru kejadian nih om. Dia kesurupan di situ kan. Saya mau pulang. Saya mau bawa anak ini katanya gitu kan. Mau dikawinkan dengan anak saya di sana. Saya tanya gitu kan, Bunten Mbah Mah dari mana? Kamu nggak usah tahu saya siapa dan dari mana. Tapi saya udah punya feeling, Mbah dari Selamat ya, dari pos 3 gitu ya. Iya. Kenapa Mbah? Mau apa? Gituin kan. Saya mau bawa anak perempuan ini pulang ke rumah saya, mau dinikahkan dengan anak saya. Mau pulang raganya apa rohnya? Rohnya. Nah, saya udah bilang, Mbah kalau mau pulang, pulanglah sana. Nggak usah bawa cewek saya. Enggak, saya tetap mau bawa pulang. Saya tanya, kesalahannya apa? Karena tempat singgasana saya dikencingin sama dia. Dan itu pun ada darahnya. Rupanya si cewek Bonjol itu mens pertama, tapi tidak bilang ke Bonjol, gitu kan, nggak bilang. Nah, ke situ. Terus maunya gimana kata Bonjol kan? Pokoknya anak ini saya mau bawa pulang dan menikahkan di sana. Udah gini aja Mbah. Kalau Mbah tetap mau pulang cewek saya meminta sesuatu sama Mbah, gituin. Apa? Saya mau minta tongkatnya Mbah, boleh? Enggak. Tuker nih, gituin kan? Enggak boleh. Ya udah, kalau tongkatnya Mbah nggak boleh ditukar sama rohnya ini, ya saya juga mau nyerahkan rohnya cewek saya. Mbah silakan pulang, gituin. Dia ngamuk lah di situ tuh om. Sadar, si cewek Bonjol ini sadar gitu kan. Udah sadar, dia nanya, saya kenapa? Katanya gitu kan. Nggak ngerasa, iya badan saya sakit semua katanya gitu kan. Berapa menit kemudian kemasukan lagi nih. Si cewek nih kemasukan lagi, zep. Oke, akhirnya saya videokan dengan real gitu kan. Dia bawa tahu, nih kamu nih kesurupan gitu tuh. Bener kesurupan, jadi bukan bercanda. Akhirnya saya videokan nih om, dia kesurupan. Saya ngajak ngobrol diskusi gitu sama si ratu siluman ular ini gitu kan. Ngelihat di video pun sosoknya, raut mukanya itu udah kayak mak-mak, udah berbeda. Jadi dia tuh rambutnya agak ngegimbal. Di sini dia compang-campeng, bentuknya kayak sosok yang ada di Merapi, Gunung Merapi itu kan. Di giginya dia ada taringnya, kukunya panjang gitu ya, kayak siluman gitu kan. Dan bersisik di sini juga, agak sisik. Baunya juga kayak bau mayat yang udah pakai bau mayat aja gitu kan. Bau busuk gitu kan. Ada videokan nih gitu kan. Videokan, diskusi lagi. Dia masuk, pokoknya saya mau bawa pulang anak ini. Silakan pulang, Mbah naik kereta kayak mau terbang, terserah Mbah gituin kan. Yang penting jangan bawa pulang. Kamu ngelawan sama saya ini ratu ular dari Selamat, dari pos 3. Mau ratu ular kayak mau ratu sanca kayak ular kobra kayak terserah Mbah gituin kan. Ingat Mbah di sini Cirebon gituin kan. Ingat di sini Cirebon. Mbah wilayahnya di Tegal. Cerme sama Tegal itu kakak adik.
Kalau Mbah macam-macam berarti ngelawan kakak. Jangan sampai Mbah nanti dimusnahkan di Cirebon digituin kan. Kamu ngelawan. Akhirnya dia nyerang nih Om. Nyerang deb gini kan. Tapi di bonjol itu kerasa panas di dada gitu kan. Kok panas gitu kan. Mbah, ini udah nggak bisa ditolerir gitu kan sama bonjol kan. Oh, jadi minta kekerasan secara halus nggak mau. Oke, secara kekerasannya gitu kan. Tapi kalau Mbah hangus, jangan salahkan saya. Punten lah gituin kan. Sama kerajaannya Angus itu jangan salahkan saya. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak bisa, ibaratnya saya main ilmu atau saya nggak bisa, tapi saya punya leluhur. Dia bilang gitu. Mana leluhurmu? Panggil. Oke. Mbak bener, jangan takut kalau ibaratnya saya panggil gitu kan. Akhirnya saya sebagai orang Cirebon lagi, panggillah leluhur saya yang punya Cirebon, Mbahku Cirebon. Saya di dalam hati bilang, Mbahku punten, ini keluarga saya lagi ada musibah, tolong datang. Saya sebagai cucunya sih minta tolong selamatkan karena mau dibawa ke kerajaan siluman ular. Berapa detik kemudian itu Hawa itu di kamar terasa pengap gitu, tidak kayak penuh orang gitu kan, panas Hawa tuh. Berapa detik kemudian angin kencang di kamar, kerasa di situ. Wah, kencang gitu kan. Nah, si ratu ular ini, ratu siluman ini, dia masih dengan bergaya-gaya dia, postur tubuh untuk melawan gitu kan. Nah, dia akhirnya kewalahan. Saya cuma diam di situ kan. Saya cuma ngeliatin aja gitu. Dengan ngeliatin cewek saya itu kan. Masih kuat nggak Mbah? Kalau masih kuat silakan lawan gitu kan. Akhirnya dia udah nggak kuat. Dia nangis, dia ngejerit, dia tolong balikin saya gitu kan, kata si ratu ular. Kalau balik sendiri, saya nggak bisa nganter karena saya nggak manggil kamu. Kalau saya manggil kamu, saya pasti akan mengantar karena kamu datang sendiri dan kamu cari masalah sama orang Cirebon. Silakan Mbah pulang sendiri. Nah, ada sosok lelaki yang ibaratnya saya ngelihat sendiri gitu kan. Jadi dia ngomong gini, kalau kamu ada apa-apa, saya sama keluarga kamu, saya akan maju duluan kalau nyawanya terancam. Akhirnya lah sosok itulah yang melawan si nenek tersebut, si ratu ular itu kan. Dan itu wujudnya ya alhamdulillah gitu kan, Allah alam gitu kan. Saya ketemu leluhur, akhirnya saya ngobrol gitu kan. Udah Mbah, sikat abis gituin kan, abisin aja semua sampai ke kerajaan-kerajaannya, sampai cucu sama cicit-cicitnya, habisin semua gitu. Hantem lah di situ tuh. Dan itu suara kedengeran itu di telinga saya, suara blob. Wah, gitu kan. Tapi nggak tahu suara apa gitu Om, di depan mata saya blob suara itu kan. Akhirnya dia tuh menangis, ngejerit, kerasa panas, udah panas. Wah, saya kebakar, saya panas. Tolong. Dan dia pun menunjuk saya. Nunjuknya gini sampai gemetar tangan gitu kan. Ini gemetar gitu kan. Kamu tidak boleh keselamat. Kamu kalau keselamat tidak bakal selamat. Sampai kapanmu anak cucumu tidak bakal selamat untuk naik ke selamat. Oke, mintanya kayak gitu Mbah. Saya bakalan ngebakar Mbah di sini gitu. Angus sampai kerajaan-kerajaannya. Akhirnya lah disitulah Mbah. Dengan suara kedua kali, dengan suara dentuman itu, dentuman yang sangat keras, sadar nih ceweknya Bonjol itu, sadar dengan muka pucat, bibir udah pucat, lemes badan gitu kan. Saya bopong kan ke kasur, saya diemin, kasih minum air gitu kan. Saya istighfar gitu kan, istighfar. Nah, si kakek-kakek ini bilang gitu kan, udah Cung, kamu nggak usah takut sama dia karena dia itu kafir.
Dia itu suka menyesatkan orang, suka menyesatkan di jalur pendakian di Gunung Slamet. Dia orangnya, si nenek ini. Tapi saya sudah anguskan kerajaannya aja. Dan untuk si ratu ularnya pun saya tidak anguskan. Tapi saya cuma kasih pelajaran. Saya tidak balik. Sekarang kemana mbak? Saya udah usir dia pergi dengan sendirinya. Tapi nggak tahu perginya kemana, kata dia gitu kan. Nggak tahu ke Slamet atau dia lari kemana, nggak tahu gitu kan. Tapi nanti kalau kamu mendaki lagi, jangan kaget kalau ada burung jalak yang ngikutin kamu. Saya tanya balik, itu siapa? Boleh gitu kan. Itu yang punya Gunung Cermai, karena kamu ada keturunan silsilah dari Pasundan sama Sriwijaya. Kamu ada keturunan di situ. Makanya kamu main ke gunung, mau main ke alas, ke hutan itu kamu udah tenang karena ada sosok burung ini tersebut. Alhamdulillah lah om lah, saya udah diskusi, udah intern ngobrol seperti itu sama leluhur gitu kan. Ada saya sama pacar kan, bangun dia sadar minum apa, saya ngobrol, ini videonya. Dia sampai takut, saya pun takut lihat video itu karena wujudnya itu bukan dia. Mulai dari mimik mukanya itu udah nenek-nenek, gayanya itu udah nenek-nenek gitu kan. Akhirnya udahlah ngobrol gitu kan, saya tenangin dia. Selepas itu kita keluar sebentar. Yang nggak disangka-sangka itu saya tuh nemu keris segini di depan pintu. Saya buka pintu kamar saya sendiri, ada keris segini kan om, keris gitu kan. Keris siapa gitu, saya lihat gitu kan. Karena saya bukan tipikal orang yang suka ngumpulin benda pusaka atau batu, ya saya beberapa bulan kemudian saya ke Cermai, saya taruh nih pusaka ini ke Cermai. Karena ada yang bilang kalau kamu nggak suka balikin ke Cermai. Ada yang saya balikin ke Cermai nih pusaka ini, naruh sebisa saya gitu kan. Saya taruh lah pusaka ini gitu kan. Saya ngobrol lagi sama temen gitu kan, nih kejadiannya seperti ini gitu kan. Kemarin itu cewek saya tuh dirasukin sama ratu siluman ular di pos 3. Pantesan seperti ini gitu kan. Ada yang kesurupan anak Malaysia gitu kan. Nah, sekarang sih buat pelajaran buat kalian, jangan sesekali kalau di gunung itu ngomong sompral, etikanya dijaga. Terus jangan pernah bawa benda pusaka walaupun jimat kata orang tua, ini buat jaga-jaga kamu. Jangan pernah bawa seperti itu. Karena resikonya satu, kalau tidak di tubuh kalian, ke temen tim yang waktu pendakian, itu resikonya di situ. Yang sakit lah, yang kesambet lah, yang kesurupan lah. Nah itu resikonya udah tahu seperti ini. Makanya jangan sesekali menantang di gunung gitu kan. Karena di gunung itu tipikalnya itu kalau kamu bawa benda pusaka ke gunung, itu sama aja kalian menantang. Makanya jangan pernah bawa benda pusaka ataupun jimat, walaupun itu ibaratnya buat keselamatan. Jangan pernah. Jaga etika berbicara, jaga etika tingkah laku kita di sana. Saya bilang teman-teman seperti itu kan. Nah singkat cerita, saya ngobrol lagi sama teman-teman, evaluasi lagi kita mau kemana gitu kan. Wah kita libur dulu akhirnya kan. Nah, si ceweknya Bonyul itu sampai sekarang udah trauma namanya naik gunung. Saya nggak mau naik gunung lah, saya udah takut gitu kan. Akhirnya ke bawah-bawah terus. Saya bawa ke, saya punya guru spiritual gitu kan. Kalau saya sharing apa gitu kan, akhirnya saya bawa ke tempat ke guru saya gitu kan. Tolonglah bersihin Pak Kiai gituin kan. Akhirnya dibersihin gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada terjadi apa-apa gitu kan. Walaupun saya pribadi sama pacar saya yang sekarang udah jadi istri. Nah mungkin ya buat teman-teman yang para pendaki yang ibaratnya untuk sekarang ini, aturan di gunung itu sangat berlaku. Satu, harus mentaati peraturan yang ada di gunung.
Itu tidak boleh dilanggar. Kedua, perbekalan itu harus lengkap. Ketiga, manajemen logistik harus siap. Etika keempat, etika berbicara, etika kita tingkah laku di sana kita harus sopan walaupun makhluk itu tidak ada wujudnya. Dan kelima, kalian harus nurut apa yang dikatakan dengan senior. Nah, kenapa harus nurut dengan senior? Terkadang ada yang pemula itu yang yang susah diatur. Ada seperti itu. Dan kalau di Gunung Slamet itu emang yang paling serem itu ya di jalur Belambangan, di pos 3 sama di pos 7. Itu harus jaga etika di situ. Sebenarnya yang memulai tragedi ini gara-gara pipis, buang air kecil, atau gara-gara menstruasi tadi? Dua-duanya Om. Jadi pas pipis itu dia keluar menstruasinya. Jadi ada bekasnya karena dia bawa pembalut. Nah, jadi masih ada sisa gitu tuh. Pas pipis itu dia masih ada sisa. Jadi singgasananya dia, tempat duduknya dia tuh dikotorin. Mutlak ya, naik gunung kemana aja perempuan dilarang menstruasi. Betul, dilarang. Itu sangat dilarang. Karena resikonya balik lagi ke temen. Resikonya itu emang jadi ada aturannya. Kalau untuk pencinta alam itu, cewek kalau menstruasi itu tidak boleh. Karena mitosnya itu baunya manis. Dan itu pun darahnya pun kita susah dibuangnya kemana. Itu dengan yang bawa apa tadi, jimat ya? Jimat. Ada yang bawa jimat itu pengaruh juga? Pengaruh juga Om. Yang bawa jimat pengaruh juga itu. Dengan gangguan yang tadi itu? Gangguan yang tadi itu pengaruh. Karena yang saya pernah ngerasain itu, saya sering nganter tamu gitu kan. Dia bawa jimat, yang kenanya nanti orang lain, yang kenanya nanti dia sendiri. Jadi yang kenanya itu bukan dianya sendiri, tapi orang lain yang tidak bisa apa-apa. Untuk menghilangkannya, mengusir gangguan tadi, berarti ditangani sendiri oleh Mas Bonjol ya? Alhamdulillahnya Om, saya tuh saya dibilangkan saya tidak bisa. Saya tidak bisa, tapi saya dianugerahin untuk berbicara dengan leluhur itu, alhamdulillah. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Sampai saat ini Mas Bonjol masih aktif mendaki gunung? Sampai saat ini masih aktif. Jika ini barangkali ada penonton kita yang ingin di-guide atau porter ya oleh Mas Bonjol, siap nih? Insya Allah saya siap. Oke. Insya Allah saya siap. Kalau ibaratnya mau guide gitu kan atau porter, saya siap karena saya ada tim sendiri untuk yang jadi porternya, guide itu saya punya tim. Sudah ke gunung mana aja? Saya paling jauh itu Lauser. Itu Lauser gunung. Jadi perjalanannya itu berapa ya, kayak sebulan. Itu saya total sebulan. Itu saya naik itu dari Aceh. Dari umur berapa mulai mendaki? Dari mulai saya kelas 1 SMP. Oh, memang hobi ya? Kelas 1 SMP karena sepupu-sepupu itu doyanya camping, naik gunung, jadi ketular lah, kena virus. Sobat MM, si Mas Bonjol ini ternyata selain seorang pendaki, seorang motocrosser, juga seorang anggota tim SAR. Alhamdulillah. Untuk kota Cirebon ya? Untuk kota Cirebon. Jadi saya itu Bonjol potensinya dari Basarnas, bisa dikatakan potensi SAR. Potensi SAR dari Basarnas untuk khusus wilayah kota Cirebon. Tapi tidak dimungkinkan juga kalau ada operasi di luar kota Cirebon, ya kita juga yang turun. Seperti itu. Artinya masih banyak kisah lain dong nih? Insya Allah kalau waktunya tepat saya ceritakan. Yang bau-bau mistis Berbau-bau mistis saya siap. Nah, Sobat MM, itulah Mas Bonjol dengan sejuta cerita. Jika Anda suka dengan kisah-kisah lainnya nanti dari Mas Bonjol, silahkan komentar di bawah. Apakah Mas Bonjol harus tampil lagi atau tidak gitu ya. Kita tunggu komentar dari Anda. Nah, itulah kisah nyata Mas Bonjol, pendakian Gunung Slamet di Slawi, Tegal ya. Nantikan kisah-kisah yang lainnya tentunya bersama MM dan Mas Bonjol. Tetap di Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.